warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Setiawan dari kelas 12 6B07, lalu dengan NIM 1.2.2.0087. Lalu untuk video ini adalah video tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Niken Herawati, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Untuk tugasnya yaitu video penjelasan mengenai artikel anti korupsi. Lalu ini artikel yang sudah saya buat dengan judul Membangun Indonesia Bersih, Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Yang ini adalah poster yang saya buat, Stop Korupsi. Kalau ada tanda, ada tangan ya, menolak uang, bangun Indonesia bersih. Pendahuluan, korupsi salah satu penyakit sosial yang telah mengakar dalam berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia. Praktik ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan negara. Tatanan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda penting yang harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan. Lalu untuk pengertian korupsi, korupsi secara umum dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik, keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuk korupsi bisa bermacam-macam, mulai dari suap, gratifikasi, penggelapan hingga nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak korupsi mencakup perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan perekonomian negara gitu kan. Ya, untuk saat ini ya, korupsi memang sangat banyak gitu ya, apalagi di berita-berita dengan korupsi uang 27,1 triliun itu benar-benar parah gitu ya. Lalu dampak apa aja nih dampak korupsi? Dampak korupsi sangat luas dan merugikan secara ekonomi. Korupsi menyebabkan pemborosan anggaran dan menghambat investasi di bidang sosial. Korupsi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam sektor pemerintah. Korupsi merusak birokrasi, menurunkan kualitas pelayanan publik. Semua ini memperlambat laju pembangunan nasional dan memperburuk kesejahteraan rakyat. Ya, memang dampak korupsi itu sangat sangat merugikan gitu. Dalam menghambat investasi juga, orang luar juga sangat malas gitu untuk investasi di Indonesia ketika ada korupsi yang hanya dihukum 2 tahun, 1 tahun. Itu sangat hukuman yang sangat-sangat tidak memberikan efek yang jerah kepada koruptor. Lalu upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi seperti pembentukan Komisi Perlindungan Korupsi, Pemberantas Korupsi atau KPK, reformasi birokrasi dan penerapan e-government untuk meningkatkan transparansi. Namun pemberantas korupsi tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Diperlukan juga pendekatan kultural dan edukatif untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Lalu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendorong budaya anti korupsi dengan kapasitas intelektual dan idealisme yang tinggi. Mahasiswa dapat menjadi pelapor dalam penyuaraan kebenaran dan keadilan. Keterlibat
terlibat dalam kegiatan edukasi dan kampanye anti korupsi dilindungi kampus dan masyarakat, mengawal kebijakan publik dan mengkritisi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, membangun jejaring dengan lembaga-lembaga anti korupsi untuk memperkuat gerakan sipil. Lalu penutup dari artikel saya, pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Sebagai bagian dari generasi muda, mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif dengan semangat kritis, kejujuran, dan integritas. Mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia yang bersih dan berkeadilan. Mari kita mulai dari diri sendiri, lingkungan kampus, dan terus meluas ke seluruh penjuru negeri. Sekian video artikel dengan berjudul Membangun Indonesia Bersih, Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Apabila ada salah dalam penyampaian artikel saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.